Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdhalus salawati wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya selaku khatib mengajak untuk saya pribadi wabil khusus dan juga panjenengan semua marilah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kehidupan dunia ini yang sesaat ini. Maka sekali lagi marilah kita berusaha dan berupaya segala yang Allah berikan dan kenikmatan dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan telah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan umatnya hingga hari pembalasan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya tentang sifat-sifat orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Sesungguhnya orang-orang munafik, baik laki-laki di antara mereka ataupun perempuan di antara mereka, satu dengan yang lainnya, mereka barakallahu saling memberikan hukuman ba'duhum min ba'd. Kemudian sifat berikutnya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh manusia untuk perbuatan keji dan munkar dan melarang manusia dari perbuatan baik. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka adalah orang-orang yang kikir. Mereka adalah orang yang bakhil. Bakhil dalam artian masalah finansial, masalah harta, atau bakhil dalam artian umum tidak mau berkorban, tidak mau memberikan manfaat untuk orang lain, tidak mau membantu orang lain. Dan mereka adalah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya orang-orang munafikin mereka adalah orang-orang yang fasik, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian sifat dari orang-orang munafikin, kemudian berikutnya dalam surat At-Taubah Allah sebutkan sifatnya orang-orang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin dengan mukmin yang lainnya, baik dari kalangan perempuan mereka ataupun dari kalangan laki-laki mereka, mereka adalah satu dengan yang lainnya memberikan wilayah. Al-wilayah jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali secara bahasa
adalah an-nusratu wal mahabbah. An-nusratu wal mahabbah. Wilayah adalah maknanya terkandung di dalamnya bantuan dan pertolongan disertai dengan kasih sayang dan kecintaan. Barakallahu fikum. Apabila kita memberikan kasih sayang terhadap saudara-saudara kita kaum mukminin yang lainnya, baik yang mereka laki-laki ataupun yang mereka perempuan, disertai dengan barakallahu fikum kecintaan dan rasa kasih sayang, berbahagialah, menunjukkan kita adalah di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya Allah. Mukmin dengan mukmin yang lainnya, satu dengan yang lainnya, baik perempuan mereka ataupun laki-laki mereka, saling memberikan wilayah, saling memberikan kewalian. Dalam makna di atas tadi, memberikan rasa kasih sayang dan kecintaan dan dukungan barakallahu fikum, pertolongan-pertolongan. Nah, pada saat ini, akhir-akhir ini, sebagaimana yang kita saksikan, sebagaimana yang kita dengar, bahwasanya telah terjadi peperangan antara Palestina dengan negeri yang bernama Israel. Barakallahu fikum, dan kaum mukminin di sana tentunya membutuhkan bantuan kita, butuh kasih sayang kita. Maka tunjukkanlah kita sebagai seorang mukmin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membantu dengan doanya, ada yang membantu dengan pemikirannya. Tentunya kita sumbangkan semuanya karena rasa kasih sayang kita, karena kecintaan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan satu di antara lainnya untuk berbuat kebaikan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi 'umdatud dinil Islam. Kalau kepengen tahu jantungnya agama Islam, kalau kepengen tahu hakikat tiangnya Islam, adalah ini. Di dalam keluarga, ketika satu dengan yang lainnya tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran, misalkan istrinya berbuat kemungkaran, suaminya diam, atau anaknya berbuat kemungkaran, kedua orang tuanya diam, atau istri melihat suaminya berbuat kemungkaran, istrinya diam, berarti bisa dipastikan di dalam rumah tangga tersebut tidak ada agama. Demikian pula di dalam satu masjid, misalkan ada kekeliruan, ada kemungkaran, ada kesalahan, kemudian satu dengan yang lainnya tidak berdaya dan tidak mengingkarinya, maka berarti di dalam masjid tersebut nilai agamanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada agamanya sama sekali. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, Sa'id bin Sinan radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, penglihatan di sini, ru'yah di sini, bukan hanya melihat langsung, tapi bisa melihat melalui berita yang thiqah, berita yang dari orang-orang jujur dengan ilmu-ilmu. Ini salah satu makna sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara masalah salat, kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Tentunya kita tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat karena beliau sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu. Terus bagaimana kita bisa melihat beliau salat dengan ilmu dan berita dari orang-orang yang terpercaya? Ini salah satu maknanya. Dan makna tentunya yang paling mentukul hadis yang paling kuat adalah melihat langsung. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fak di sini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab memiliki makna banyak sekali. Salah satu fak di sini maknanya adalah al-qaul. Langsung, jangan menunda-nunda, jangan menanti-nanti. Ketika Anda memiliki kemampuan melihat satu kemungkaran, maka segeralah dirubah dengan tangannya.
Misalkan ada anak kecil mau memegang api, ini satu kemungkaran, kita lupa. Apa yang lainnya barakallahu fikum? Fa in lam tastati' fa bilisani. Kalau engkau tidak mampu dengan tangan, biasanya dengan tangan ini dimaksudkan adalah penguasa. Penguasa yang memiliki kemampuan untuk merubah segala sesuatu dengan tangan. Misalkan ada barakallahu fikum gerombolan orang-orang perampok atau gerombolan orang jahat, kemudian dinasehati, dibimbing tetap saja berbuat jahat, menipu orang dan merampok orang, maka wilayah tersebut adalah wilayahnya penguasa. Dan yang lainnya barakallahu fikum semisalnya. Maka apabila kalian tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Lisan barakallahu fikum sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita bisa merubah kemungkaran dengan lisan, wilayahnya di dalam masjid, atau di dalam lingkungan RT RW, atau di kelurahan, atau barakallahu fikum di satu lembaga kantor, atau di dalam rumah tangga, seterusnya. Barakallahu fikum dalam rangka mewarnai kehidupan kita betul-betul seorang yang beriman kepada Allah, maka tegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pada kesempatan yang mulia ini tentunya berkaitan. Kita perintahkan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana kedudukan Palestina. Barakallahu fikum. Ya, ayyuhal ikhwan wahai saudara-saudaraku. Barakallahu fikum. Ketika kita diperintahkan oleh Allah mendirikan salat 5 waktu, perintah langsung dari Allah. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kecuali perintah salat. Menunjukkan besar sekali kedudukan salat ini. Dan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan jiwa kaum mukminin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan lepas dari keterkaitan dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang memiliki keimanan selalu akan mendambakan dan merindukan kapan nanti Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin barakallahu fikum. Bukan kemudian seperti orang-orang klasik yang mengatakan, sana jauh, sudah sana, sini, nggak usah memikirkan yang jauh-jauh, pikirkan saja di depan mata kita. Maka jangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betul kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki daya dan upaya, namun kita mempunyai kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Dengan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan ikhlas, maka ketika suatu hari semakin genting, semakin panas keadaan Palestina dan Israel, saya anjurkan kepada imam-imam masjid dan takmir terbit untuk supaya imamnya memanjatkan qunut nazilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, wabil khusus ke Baitul atau ke Palestina barakallahu fikum. Dan ini bentuk amar ma'ruf nahi munkar kita perintahkan kepada kaum muslimin untuk sadar dengan agama mereka, dan kita cegah kaum muslimin dari ketidakpedulian terhadap kedudukan Baitul Maqdis barakallahu fikum. Inilah dua sifat kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Taubah. Yang pertama memberikan rasa wilayah, kecintaan dan pertolongan. Yang kedua senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar barakallahu fikum, dan tidak ada sekat. Tidak ada sekat dalam Islam. Oh ini jenderal, gak boleh ditegur. Oh ini atasan, komandan, tidak ada. Karena Islam yang dilihat adalah kebenaran. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah hebatnya Islam barakallahu fikum. Tidak ada sekat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa nushi li kulli muslimin. Engkau berikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. ولا يمنعن أحدكم أن يقول بحق هيئة الرجل إذا سمع وراء وشهد وعيه. Tidak boleh salah seorang di antara kalian ketuk, berat hatinya, berat lisannya untuk menyampaikan kebenaran karena ada posisi seseorang, karena ada kedudukan seseorang. Apabila dia sudah tahu, apabila dia sudah mengerti, apabila dia sudah paham bahwa ini benar, ini salah. Barakallahu fikum. Sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jantungnya Islam, inilah perutnya Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka pada kesempatan yang mulia ini mari kita anjurkan kepada kaum muslimin di dalam doa-doa mereka selipkan
saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, bagian dari perhatian terhadap mereka. Karena dalam ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, man lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang cuek, tidak mau peduli terhadap keadaan kaum muslimin yang lainnya, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Saya ulangi, man lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperdulikan keadaan kaum muslimin yang lainnya, mau yang ada di Irak, mau yang ada di Yaman, mau yang ada di Indonesia, madama wal Islam ikhwanuna, selama dia adalah seorang muslim, maka saudara kita harus memberikan perhatian sesuai dengan kemampuan kita. Wa nasallahu ta'ala wa iyyakum wa ja'alna minal mu'minina as-sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Inti dari kehidupan ini barakallahu fikum adalah ihtimam bil akharin, yaitu kita memberikan perhatian kepada yang lainnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang sedang kita perjuangkan, karena hidup ini adalah syahadah, persaksian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kalian jadikan umat Islam, umat yang ada di tengah-tengah, sebagai saksi. Hidup itu persaksian, Pak. Ya, ada orang sholatnya luar biasa, ngajinya masya Allah misalkan, kemudian gegem bakhil, ya, tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita saksikan ini sholatnya ada. Ada orang mungkin sholatnya, ya, mungkin wajib-wajibnya saja, tapi masya Allah enteng sekali karim. Dan inilah orang ini yang akan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang husnul khatimah. Ya, banyak kejadian-kejadian, bahkan bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, ya, orang biasa, tapi masya Allah enteng sekali. Dan pun setiap hari, Pak, ini butuh bantuan, ya kan? Pak, ini kulo butuh, ya kan? Pak, kulo butuh mesin, ambil. Ini bensinnya. Ini orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu surga. Barakallahu fikum. Ya, maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita berikan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan doa-doa kita dan sujud kita, dengan doa kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua sebagai orang-orang yang akan mewariskan surga nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وخصوصا في فلسطين وفي إسرائيل. اللهم دمر على أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر على الإسلام والمسلمين وعلى المجاهدين في كل مكان وفي كل قرية وفي كل بلاد، خصوصا في فلسطين. اللهم انصر عليهم واجعل كلمتك الذي أولى واجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم اجعل كلمتك العليا ولا تجعل كلمة الذين كفروا عليا واجعل كلمتهم هي السفلى يا أرحم الراحمين. أرحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وآخر دعوتنا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.